Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama kami Hidayah Islam Channel. Sebelum kita lanjut ke perbincangan kita kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kami ya. Terima kasih. Sobat muslim yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholawat Jibril untuk segala macam hajat. Sholawat Jibril sangatlah simpel dan pendek, tetapi ada ketentuan khusus ketika ingin membacanya. Sholawat Jibril adalah salah satu sholawat yang banyak diamalkan oleh orang muslim, khususnya di Indonesia. Apa saja keutamaan sholawat Jibril dan kenapa dinamakan sholawat Jibril? Mari kita simak penyelusurannya. Kenapa dinamakan sholawat Jibril? Karena sholawat yang satu ini pertama kali diucapkan oleh malaikat Jibril saat membisikkan Nabi Adam alaihissalam sebagai mahar untuk mempersunting Siti Hawa. Untuk lebih tahu, simak penjelasan tentang bacaan dan keutamaan sholawat Jibril sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan shalawat ke hadirat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan membaca sholawat Jibril. Al-Imam Asy-Syarani menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini niscaya terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sebuah cinta kasih pada harinya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang hatinya munafik. Dalam kitab Afdholus Sholawat, keutamaan sholawat Jibril cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibukakan 70 pintu rahmat, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca sholawat ini, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat yang untuk dirinya, dan Allah menitipkan cintanya pada hati manusia, sehingga mereka tidak akan marah kepadanya kecuali orang yang menyimpan kemunafikan di dalam hatinya. Hadis riwayat Imam Syahroni. Yang kedua, membaca salawat ini secara rutin juga dipercaya bisa bermimpi bertemu dan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari As-Sakhawi, berikut kisahnya. Ada seorang laki-laki dari Syria menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa sang ayah telah tua renta dan buta. Meski begitu, ia ingin sekali melihat Nabi. Lalu disarankan untuk membaca salawat Jibril. Kemudian ia melanturkan salawat tersebut sebagai zikir. Akhirnya ia dapat melihat Rasul dalam mimpinya, bahkan bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang yang beriman mengucapkan, semoga Allah melimpahkan salawat ke atas Muhammad, melainkan akan dijadikan manusia mencintainya, walaupun mereka sedang membencinya. Demi Allah, tidaklah mereka mencintainya sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Anjuran perbanyak salawat. Membaca salawat adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya juga bersalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertuang dalam
Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk membaca salawat agar mendapat syafaatnya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya salawat Jibril. Demikianlah Sobat Muslim, penjelasan tentang bacaan dan keutamaan salawat Jibril yang perlu diketahui oleh orang Islam. Semoga pembahasan kita kali ini menambah ilmu yang bermanfaat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan Hidayah Islam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.